فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita belajar tentang makna i'tibar, yang merupakan salah satu alasan kenapa ulama ahli hadis juga menulis dan mengambil riwayat dari perawi-perawi yang dhaif. Di antara tujuannya adalah li'ajlil i'tibar. Nah, apa makna i'tibar? Arif. I'tibar memiliki dua makna yang digunakan oleh para ulama. Yang pertama, penulisan dari seorang perawi yang dhaif riwayatnya untuk dijadikan sebagai syawahid dan mutaba'at. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Tapi ketika dia menulis hadis apa? Di antara contohnya hadis Ibnu Lahiyah. Taib. Walaupun tahu bahwasanya hadis Ibnu Lahiyah itu bukan hujjah, tapi untuk bisa dijadikan sebagai penguat hadis-hadis yang lain. Mana yang kedua apa Ja'far? Namun untuk diperbandingkan riwayat perawi tersebut dengan riwayat perawi-perawi yang lain yang thiqah, apakah mencocoki atau menyelisihi? Taib. Ini penulisan li'ajlil i'tibar. Kita lanjutkan. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Ibnu Salah, wa tawassa'a Ibnu Abdul Bar faqala kullu hamili ilmin ma'rufil inayati bih fahuwa adlun mahmulun amruhu 'ala al-'adalati hatta yatabayyana jurhuhu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Qala wa fi ma qalahu ittisa'un ghairu mardiyyin wallahu a'lam. Kemudian Ibnu Salah menukilkan perkataan Ibnu Abdul Bar yang beliau memberikan pengertian yang sangat luas tentang apa? Tentang seorang perawi yang adil. Karena kita berbicara tentang apa? Adalah. Jadi di sisi Ibnu Abdul Bar, semua pembawa ilmu ma'rufil inayah tabi, ya, yang ma'ruf, memiliki inayah terhadap ilmu, memiliki perhatian terhadap ilmu, maka kata beliau dia seorang yang adil. Taib. Nah, mahmulun amruhu 'alal adalah, maka perkaranya dibawa pada
dalam kondisi adalah, dia dikatakan memiliki adalah sampai jelas dia itu memiliki hal-hal yang menjadikan majruh. Hatta yatabayyana jurhu, sampai jelas ada hal-hal yang merusak adalahnya. Ada luka-luka terhadap adalah dia. Baik. Apa yang menjadi landasan? Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udul. Akan membawa ilmu ini pada setiap generasi penerus orang-orang yang adil. Yaitu setiap generasi belakangan terus menerus rantai dari pembawa ilmu, yang membawa ilmu pada setiap generasi, akhwanillah, yaitu orang-orang adilnya. Baik. Hadis ini diriwayatkan dari sederet para sahabat secara marfu' dan wala yasih, kata Syekhuna Turki Al-Abdini hafizahullah ta'ala, dan tidak sahih. Wasahahu al-Imam Ahmad fi ma rawahu al-Khalal anhu, naqalahu al-Khatib fi syarafi ashabil hadith, wa dha'afahu Ibnu al-Qattan fi bayan al-wahmi wal iham, wa qala al-Iraqi fi at-taqyid wal idah, wa qad ruwiya hadzal hadits muttasilan min riwayati jama'atin min sahabah. Thumma qala wa kulluha dha'ifatun la yathbutu minha syai', wa laysa fiha syai'un yuqawwil mursal al-madhkur. Semuanya lemah, tidak sabit satupun dari hadis tersebut. Dan tidak ada yang bisa menguatkan riwayat yang mursal. Berarti masih dalam kondisi kelemahannya. Berarti kalau yang menjadi landasan saja tidak benar, maka yang dibangun di atas landasan tersebut tentunya tentunya tidak akan bisa benar. Maka dikatakan oleh Ibnu Shalah setelahnya pada perkataan Ibnu Abdul Bar ini, ittisa'un ghairu mardi, itu pemberian keluasan yang tidak bisa diterima. Qultu walau sahha ma dzakarahu. Qultu berarti siapa ini yang dimaksud? Amin. Qultu ini siapa? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Law sahha ma dzakarahu min al-hadits la kana ma dhahaba ilaihi qawiyan, walakin fi sihhatihi nadharun qawiyyun wal aghlabu 'adamu sihhatihi wallahu a'lam. Makanya Ibnu Katsir mengatakan, seandainya saja sahih yang beliau sebutkan dari hadis tadi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu, maka pendapat yang dia bangun itu bisa kuat, ya kan? Tapi ikhwanillah, pada kesahihan riwayat tersebut butuh nadharun qawi. Ya, butuh dilihat lebih kuat lagi. Dalam artian ada perkara yang harus dia cari untuk bisa menguatkan riwayat tersebut. Wal aghlabu 'adamu sihhatihi, dan yang dominan mengenai hadis tersebut adalah tidak sahihnya, wallahu a'lam. Berarti apa yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar tidak bisa diterima. Dan mengenai masalah adil telah kita lewati. Berarti yang ma'ruf, penetapan seorang dikatakan memiliki adalah yang pertama yaitu asyuhrah, ya kan? Ketika masyhur dengan kebaikan, masyhur dengan ilmu. Dan ini derajat paling tinggi, ya kawan. Inilah keadaan para imam. Yang mereka masyhur bil khairi wa sana al jamil alaih. Yang kedua, bi ta'dilil a'immah wa in kana wahidan. Adanya ta'dil dari para imam walaupun satu orang saja. Ini yang diterima. Adapun
penetapan adalah dengan menyimpulkan bahwasanya seorang perawi yang thiqah meriwayatkan darinya, maka ini kembali kesimpulannya apa? Tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Karena terkadang seorang perawi thiqah meriwayatkan dari perawi yang dhaif. Jadi tidak semua perawi thiqah kemudian harus ketika dia mengambil hadis itu berarti perawi yang diambil hadisnya itu adalah seorang yang terpercaya, tidak. Karena terkadang ulama hadis mengambil riwayat dari seorang yang dhaif dengan tujuan-tujuan yang telah kita lewati. Di mana mereka bedakan antara riwayah, kemudian penulisan dan amalan. Kemudian juga mereka menginginkan untuk mengambil i'tibar. Juga yang ketiga apa? Apa sih? Sekedar untuk mengetahui makhraj hadis tersebut. Kemudian apa yang terakhir, Pak Umar? Tayyib untuk litta'ajjub wal inkar. Kemudian sekarang kita beralih pada permasalahan berikutnya. Wa yu'rafu dhabtur rawi bimuwafaqatihi thiqati lafdhan aw ma'nan wa aksuhu aksuh. Sekarang bagaimana mengetahui dhabt seorang perawi? Karena adalah salah satu syarat. Tapi sekedar memiliki adalah saja cukup tidak hadisnya dikatakan sahih? Ahmad. Sekadar memiliki adalah cukup tidak hadisnya dikatakan sahih? Tidak. Harus memiliki apa? Memiliki dhabt. Yaitu harus memiliki dhabt, yaitu tamud dhabt kalau untuk hadis sahih. Kalau hasan ada, yang penting ada dhabt walaupun tidak sampai sempurna. Adlun dhabitun. Makanya sekarang dibahas diketahuinya dhabt seorang perawi itu bagaimana? Tayyib. Cuman ikhwani fillah di sini ada ta'liq panjang berhubungan dengan perkataan Ibnu Salah rahimahullah ta'ala. Kita baca. Wa wafaqahu Ibnu Abi Dam. Faqala innahu qaribul istimdadi min madhhabi Abi Hanifah. Fi anna zahiral muslimin al-adalah. Kata Ibnu Abi Dam yang mencocoki perkataan Ibnu Salah, bahwasanya pendapat Ibnu Abdul Bar ini dekat dengan apa? Dekat yang merupakan apa? Istimdad min madhhabi Abi Hanifah, yaitu inovasi dari madhab Abi Hanifah. Bahwasanya zahir kaum muslimin itu apa? Memiliki adalah. Baik, jadi ini madhabnya Abu Hanifah. Makanya Abu Hanifah meriwayatkan hadis dhaif, sudah sedikit hadisnya dan apa? Hampir semuanya dhaif. Karena dia membangun di atas kaidah yang benar dalam mengambil riwayat. Wa qabuli syahadati kulli muslimin majhulil hal ila an yathbuta jarhuh. Dan juga Hanifillah dan dalam mazhab Abi Hanifah yaitu menerima persaksian setiap muslim yang dia itu majhul hal. Keadaannya tidak diketahui, tapi memang tahu muslim, tahu. Maksudnya majhul hal itu apa? Orangnya tahu enggak? Orangnya tahu, fulan ibnu fulan. Tapi halnya, keadaannya enggak tahu.
Bedanya dengan majhul ain, ikhwanifillah, kalau majhul ain, ainnya itu tidak tahu, zatnya orang itu tidak tahu. Nah, siapa ini tidak tahu. Ini bedanya. Sehingga mana yang lebih parah? Jafar? Ngantuk. Hah? Siapa yang lebih parah? Jangan ya. Majhul ain. Jadi alasannya, nah, setiap muslim diterima persaksiannya walaupun dia majhul hal, seandainya apa? Seandainya tidak sabit jarah terhadapnya. Nah, kalau ada jarah terhadapnya maka baru tidak diterima persaksiannya. Qala wa huwa ghairu mardiyyan indana li khurujihi 'anil ihtiyat. Kata Ibnu Abi Dam, ini tidak bisa diterima di sisi kita dikarenakan keluar dari apa? Kehati-hatian. Wa yaqrubu minhu ma dhahaba ilaihi Malik min qabuli syahadatil mutawassimina min ahlil qafilati i'timadan ala dhahiri ahwalihim al-mustadil biha ala al-adalati as-sidqi fi ma yashhaduna bih. Dan yang dekat dengan ini juga, dekat dengan hal tersebut, nah, apa yang Imam Malik berpendapat padanya berupa penerimaan syahadah al-mutawassimin, nah, min ahlil qafilah, yaitu orang-orang yang telah ditunjuk dari apa? Suatu rombongan. Kenapa? Karena melihat zahir keadaan mereka. Dan dia berdalil dengannya tentang adalah dan kejujuran terhadap apa yang mereka persaksikan. Padahal apa? Tidak tahu, orang baru datang, rombongan baru datang, qafilah, rombongan safar. Naam. Ala anna Ibn Abdul Bar qad sabaqa bidzalik. Farawayna fi syarafi ashabil hadits al-khatib atau farawina fi syarafi ashabil hadits al-khatib min tariqi Muhammad ibn Ahmad ibn Ya'qub ibn Syaibah qala ra'aitu rajulan nam qaddama akhar ila Ismail ibn Ishaq al-Qadhi fadda'a alayhi bi syai'in fa ankara fa qala lil mudda'i alaka bayyinah qala na'am fulan wa fulan amma fulan fa min syuhudi wa amma fulan fa laysa min syuhudi. Qala fayarifuhu na'am fayarifuhu al-qadhi qala na'am qala bimadha qala a'rifuhu bi kutubil hadits qala fa kaifa ta'rifuhu fi kutubi na'am fi kitabatihi al-hadits. Nah, ini ada na'am arifuhu bi kutubil hadits qala fa kaifa ta'rifuhu nam fi kitabatihi al hadits. Ini kurang alif. Bagaimana engkau mengetahui pada penulisan dia terhadap suatu hadis? Qala ma alimtu illa khaira. Diketahui ketika dia menjadi penulis hadis, tidaklah aku tahu kecuali kebaikan. Qala fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu wa min adlihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min adlihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula mimman addaltahu anta. Qala faqum fahati faqad qabiltu syahadatahu. Nah, kemudian berdalil dengan hadis tersebut akhwanillah. Nah, sehingga apa? Wa man addalahu afwan. Di harokati coba. Baru ketahuan. Kalimat terakhir akhwanillah. Nah, ini istinbat dari hadis. Wa man addalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula mimman addaltahu anta. Ini sisi pendalilannya. Kenapa kok mereka sampai beralasan bahwasanya walaupun tidak kenal, tapi kalau dia seorang perawi hadis, makanya ditanyakan apa? Nah,
A'rifuhu bi kutubil hadis. Nah, yaitu aku tahu dia dikenal dengan apa? Kitab-kitab hadis. Atau kalau yang diinginkan na'am adalah masdar, na'am selain kitabah apakah ada bikatsbi ya kan? Katabah yang tubuh apa? Katsban ada enggak? Katsban kitabatan. Ada enggak di sini? Nah, kita jadikan masdar saja. A'rifuhu bikatbil hadits. Nah, qala fa kaifa ta'rifu fi kitabatihi al-hadits? Qala ma 'alimtu illa khaira. Nah, aku mengetahui dia, mengenal dia. Nah, dengan apa? Penulisan hadis. Nah, kemudian ditanya, bagaimana engkau tahu tentang dia ketika menulis hadis itu? Nah, tidak aku ketahui kecuali kebaikan. Oh, berarti dia seorang yang diterima persaksiannya. Kemudian berdalil dengan hadis tadi. Nah, akan membawa ilmu ini pada setiap generasi orang-orang adilnya. Makanya berdalil dengan hadis tersebut, wa man addalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang ditakdil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama untuk diterima daripada orang yang engkau takdil. Paham? Nah, fakum fahati faqad qabiltu syahadatu. Berdirilah dan kemari, aku telah menerima persaksianmu. Paham? Itu pendalilannya. Ini pendapat yang sejalan dengan siapa? Ibnu Abdul Bar. Wa nahuhu qaul Ibnul Mawwaq minal mutaakhirin. Ahlul ilmi mahmulun 'alal adalah hatta yadhhara minhum khilafu dzalik. Jadi ahlul ilmi itu dibawa pada kondisi dia seorang yang adil sampai nampak di antara mereka apa? Penyelisihan terhadap adalah. Wa qala Ibnu Jazari inna ma dhahaba ilaihi Ibnu Abdul Bar huwa shawab wa in raddahu ba'duhum. Wa sabaqahu al-Mizzi fa qala huwa fi zamanina mardiyun bal rubbama yata'ayyan. Ibnu Jazari mengatakan sungguhnya yang dipilih oleh Ibnu Abdul Bar itu benar, walaupun sebagiannya menolaknya. Di antara yang menolak siapa? Yang paling dekat dengan kita siapa? Ibnu Salah. Nah, baru saja kita baca. Ibnu Salah menolaknya. Dan telah mendahului beliau Al-Mizzi. Tayyib. Faqala, kemudian beliau mengatakan huwa fi zamanina mardiyun. Pendapat ini di zaman kita itu diterima. Tayyib. Bal rubbama yata'ayyan, bahkan terkadang bisa menjadi sesuatu yang harus dipilih. Wa nahuhu qaul Ibnu Sayyidin Nas lastu arahu illa mardiyan. Aku tidak melihat kecuali dia seorang yang bisa diterima riwayatnya. Maka qala Dhahabi innahu haqq. Qala wa la yadkhulu fi dzalika al-mastur fa innahu ghairu masyhurin bil inayati bil ilmi. Fa kullu man ishtahara baina al-huffadhi bi annahu min ashabil hadits wa annahu ma'rufun bil inayati bi hadha sya'ni thumma kushifu an akhbarihi fama wajad thumma kashafu ka ahli hadis thumma kashafu an akhbarihi fama wajadu fihi talyinan walattafaqa lahum ilmun bi anna ahadan wathaqahu fahadha alladhi anahu al-hafidh wa annahu yakunu maqbul al-hadithi ila an yaluha fihi jarhun. Sayyidin Nas mengatakan, nah, aku tidak melihat ini kecuali pendapat yang diterima. Demikian pula Imam Az-Zahabi mengatakan demikian, bahwasanya itu hak. Nah,
Dan tidak masuk dalam pembahasan kita ini mastur. Nah, tidak masuk dalam pembahasan kita seorang perawi yang mastur, yaitu yang tertutupi, tidak bisa diketahui keadaannya. Kenapa? Karena yang mastur ini tentunya apa? Tidak masyhur dengan apa? Dengan ilmu, tidak memiliki inayah terhadap ilmu. Siapa yang dikecualikan, Arin? Mastur, alasannya apa? Nah, karena dia seorang yang mastur, maka dia ghairu masyhurin bil inayati bil ilmi. Karena alasan Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya, semua yang masyhur dengan ilmu, maka dia seorang yang memiliki adalah. Taib. Nah, semua orang yang masyhur di antara para hufaz bahwasanya dia termasuk ashabul hadis dan dia memiliki inayah terhadap perkara itu, yang dikenal oleh manusia. Kemudian kasyafu an akhbari, kemudian para ulama ahli hadis membuka tentang apa khabar orang tersebut dan tidak mendapati talyin, tidak mendapati hal-hal yang menjadikan dia lemah. Dan mereka tidak sepakat atau tidak mendapati suatu ilmu bahwasanya ada seorang yang mentiqahkannya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Al-Hafidz. Orang yang seperti ini maqbul al-hadits ila an yaluha fihi jarhun. Orang yang seperti ini haditsnya maqbul, diterima kecuali kalau ada jarah padanya. Wa qala Ibnu Qayyim fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam anna al-ilma alladhi ja'a bihi yahmiluhu 'udulu ummatihi min kulli khalaf hatta la yadhi'a wa yadhhab wa hadha yatadammanu ta'dilahu li hamalati al-'ilmi alladhi ba'atha bihi fa kullu man hamala al-'ilma al-musyara ilaihi la budda an yakuna 'adlan. Ini pendapat Ibnu Qayyim. Semua orang yang membawa ilmu yang diisyaratkan kepadanya agar manusia mengambil dari orang tersebut, maka mesti dia seorang yang adil. Walihada ishtahara indal ummati adalatu naqalatihi wa hamalatihi ishtiharan la yaqbalu syakkan wala amtiraan. Wala raiba anna man addalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusma'u fihi jarhun fala'immatul ladzi ishtahadu 'inda al-a'immah wala'immatul ladzi ishtahadu 'inda al-ummah yanqulul 'ilma an-nabawi wa mirathahu. Dan para imam Hanifiyah masyhur di sisi umat ini, bahwasanya dia menukilkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan warisannya. Kulluhum udulun bita'dili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya itu adil dengan ta'dil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada la yuqbalu qadhu ba'dihim fi ba'd. Oleh karena itu tidak diterima celaan sebagian mereka kepada yang lain. Wa hadza khilafu man ishtahara indal a'immati jarhuhu wal qadhu fihi. Dan ini berbeda dengan orang-orang yang memang masyhur di sisi para a'immah tentang jarahnya dan celaan padanya. Ka'immatil bid'ah, a'immatil bid'ah wa man jara majrahum minal muttahamina fid din. Seperti imam yang kebid'ahan, ini tidak diterima. Atau yang muttaham. Fa innahum laisu, di sini dikasih alif. Fa innahum laisu 'indal ummati min hamalatil ilm, karena mereka di sisi umat ini bukan pembawa ilmu. Fama hamala ilma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa adlun, dan tidaklah membawa ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang perawi yang adil. Qala Nawawi wa hadha ihbarun minhu sallallahu alaihi wasallam bi siyanatil ilmi wa hifdhi wa adalati naqili wa anna Allah ta'ala yuwaffiqu lahu fi kulli asrin khalafan minal uduli yahmilunah.
Taib, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada setiap generasi ada penerus. Nah, yang meneruskan dari kalangan orang-orang yang adil. Wa yanfuna anhu tahrif, sehingga mereka dengan itu mereka juga menolak tahrif. Wa hadza tasrihun bi adalati hamilihi fi kulli asrin. Ini tasrih tentang keadilan pembawa ilmu. Wa hakadha waqa'a walillahil hamd, dan demikianlah yang terjadi walillahil hamd. Wa hadza min a'lamin nubuwah, dan ini termasuk dari tanda-tanda kenabian. Wala yadurru ma'a hadza kaunu ba'di fusaki ya'rifu syai'an min al-'ilm. Dan tidak bermadarat atas pendapat ini, ya, keadaan ahli fusak, sebagian orang-orang fasik yang mereka membawa ilmu. Kenapa? Karena bukan mereka termasuk ahli ilmu. Ya, mereka tidak termasuk dari kalangan ahli ilmu. Fa innal haditha innama huwa ikhbarun bi anna al-'udula yahmiluna la anna ghairahum la ya'rifu syai'an minhu. Dalam hadis ini terdapat dalil kalau yang membawa ilmu itu adalah siapa? Siapa? Orang-orang yang udul. Tayyib. Bukan berarti ikhwanifillah anna ghairahum la ya'rifu syai'an minhu, bahwasanya sebagian selain mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun tentangnya. Jadi inti hadis memberikan khabar bahwasanya pada setiap generasi terus berantai yang membawa ilmu adalah orang-orang yang adil. Dan tentunya ilmu yang dimaksud di sini ilmu yang nafi', ya, tidak. Selama tidak diketahui jarah pada orang tersebut. Ini asalnya yang dirajikan Ibnu Abdul Bar. Qala Sakhawi aqaba qala Nawawi ala annahu yuqal na'am ma ya'rifu al-fusaq min al-'ilmi laysa bi'ilmin haqiqatan. Ini mudah. Yang dikenal dari orang fasik bahwasanya dia berupa memiliki ilmu, maka hakikatnya itu bukan ilmu. Kenapa? Kenapa kok tidak dikatakan ilmu? Umair. Dia punya pengetahuan bahwasanya doktor, profesor, ya? Karena tidak beramal, li'adami amalihim bi. Wa sana bi Syafi'i fi qawlihi walal ilmu illa mattaqa. Nah, walal aqlu illa ma'al adab. Ma'at tuqa. Walal ilmu illa ma'at tuqa, walal aqlu illa ma'al adab. Tidak ada ilmu kecuali bersama dengan ketakwaan, dan tidak ada akal kecuali bersama dengan adab. Tayyib. Wal Ibn al-Wazir fi kitabih Rawdatul Basim. Nah, waqta basa San'ani juz'an minhu dammanahu kitabahu Tawdihul Afkar. Tayyib. Dan yang diamalkan dalam ilmu hadis pada zaman ini, selama seorang tidak diketahui adalahnya, maka tidak dikatakan memiliki adalah. Kenapa? Karena butuh itsbat. Makanya ketika tidak diketahui jarhan wala ta'dilan pada seorang perawi, dikatakan dia seorang perawi yang apa? Majhul hal. Dan dalam hadis ikhwanifillah tidak diterima. Cuman akan semakin terang ketika kita mempelajari dhabt. Kenapa? Taruhlah merajihkan dia seorang yang adil, dia tidak. Tapi kan kalau kita tidak tahu kekuatan dia hafalannya, bagaimana menerimanya, tidak. Makanya dari sini pun orang yang mengatakan ikhwanifillah bahwasanya setiap pembawa ilmu itu adil, ketika dia tidak mengetahui dapatnya, menerima hadisnya tidak. Sama juga hasil akhirnya tidak menerima hadisnya sampai diketahui adil dan dapat. Paham? Jadi khilaf ini afanillah, khilaf ini kembalinya dalam penerapan penghukuman hadis sama. Cuman terkadang tidak sama ketika dibalik. Dapatnya orang ini masya Allah dari hafalan, tapi ternyata dia tidak memiliki adalah. Misalnya siapa? Ahlul bidah, ya kan? Dan seterusnya.
Nah, ini pembahasannya lain lagi. Baik, mungkin itu dulu. Ingat, coba dibaca-baca lagi. Barakallahu fiikum.